Terbanglah tinggi bersama HMI, HPAI, memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Semangat pagi sahabat HNI sekalian dimanapun berada. Insya Allah pagi ini saya akan berbagi tentang konsep hijrah produk di HNI ya. Sangat menarik kemudian kita jika berbicara tentang konsep dari hijrah produk ini, karena jujur saja hijrah produk ini adalah merupakan tujuan kita di HNI untuk mengajak orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, kemudian orang yang kita kenal atau maupun yang tidak kita kenal untuk hijrah produk. Kenapa konsep hijrah ini menjadi penting? Karena hijrah ini tentunya kalau kita bicara hijrah berarti kita mengajak kepada kebaikan. Kalau kita bicara hijrah berarti pindah dari sesuatu ke sesuatu yang lain, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau di HNI pindah dari satu produk ke produk yang lain. Luar biasanya produk di HNI ini adalah yang pertama produk yang halal, thoyyib, ya sudah tersertifikasi oleh LPPOM MUI. Jadi tidak diragukan lagi kehalalan dan juga kethoyibannya. Nah, sahabat HNI sekalian dimanapun berada, ya kalau kita kembali bicara tentang hijrah produk berarti kita beralih meninggalkan produk-produk yang sebelumnya kita gunakan ya. Kenapa demikian? Karena banyak sekali benefit yang bisa kita dapatkan jika kemudian kita mau hijrah produk. Mungkin sahabat HNI sekalian bisa melihat di gambar yang ada di samping ya. Kalau boleh saya ilustrasikan, itu adalah produk-produk kita di zaman yang lalu. Nah, di zaman yang now, zaman sekarang ini kita pindahnya di produk-produk yang ada di bawah ya, di bawah, dimana sebenarnya semua produk-produk yang ada di atas itu tergantikan dengan produk di bawah, tentunya juga dengan benefit yang jauh lebih menarik. Saya akan mencoba mengilustrasikannya untuk mempermudah pemahaman kita tentang hijrah produk ini. Oke, sahabat HNI sekalian mungkin bisa melihat di bawah tulisan hijrah produk ya. Di sana ada tulisan TP minimal 200 poin. Ya, saya mencoba untuk memperjelas di sini. TP minimal 200 poin, maksimal 600 poin. Apa sih maksudnya TP? TP itu maksudnya adalah hijrah produk, atau maksudnya adalah beli produk. Nah, minimal 200 poin. Poin, apa sih poin? Nah, poin itu nanti kita bicarakan. Intinya 200 poin itu adalah jumlah produk yang kemudian kita beli setiap bulan. Berapa banyaknya? Minimal 200 poin, maksimalnya 600 poin. Maka bagi pemula, bagi yang kemudian mencoba-coba untuk hijrah, kami sangat-sangat sarankan untuk mulai belanjanya adalah minimal 200 poin setiap bulan ya. Bagi yang sudah berniat untuk berbisnis di HNI, maka kami sangat-sangat sarankan untuk belanjanya tiap bulan 600 poin. Ya, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, sahabat HNI sekalian kemudian bisa melihat nih dari tabel yang saya coba munculkan di sini ya. Tabelnya bisa dilihat. Belanja bulanan produk lain. Ini saya mencoba merangkum belanja rutin kebutuhan rumah tangga setiap bulan ya. Yang pasti tahu nih pastinya para emak-emak ya, para menteri keuangan, bendahara yang pastinya paham tentang kebutuhan rumah tangga setiap bulan, berapa sih rata-rata pemakaiannya jika menggunakan produk lain ya. Nah, ini bisa dilihat nih. Saya udah survei, kemudian saya coba cek juga harganya di mat-mat yang lain.
termasuk juga di marketplace, ternyata ketemunya sekian nih setiap bulan. Rata-rata pengeluaran rumah tangga di Indonesia setiap bulan ya untuk kebutuhan rutinnya yang biasa dipakai atau consumer goods-nya adalah di kisaran antara 800 sampai dengan 1,5 juta. Itu yang saya temukan ya. Nah, ini pun juga saya sudah melihat dengan harga yang medium nih, menengah ya. Bahkan boleh dikatakan ini juga masuk di kategori yang menengah ke bawah ya. Rata-rata sekian. Rata-rata pengeluarannya adalah antara 700 sampai dengan 1,5 juta. Nah, ada pasta gigi, sabun, sampo, deterjen, pembalut, masker ya. Masker ini maksudnya masker bukan untuk masker wajah, bukan untuk menutupin hidung karena karena ada pandemi, tapi masker tentunya untuk perawatan untuk wanita ya. Kemudian ada krim perawatan, ada deodoran, pembersih kamar mandi, pembersih lantai, sabun cair untuk cuci piring, kopi, susu anak-anak, teh, gula dan sebagainya. Ini kalau dikalkulasi totalnya dengan belanja di produk lain adalah antara 700 sampai dengan 1,5 juta ya pribadi. Nah, kemudian bagaimana kemudian jika bulanan di produk lain itu ada juga di HNI. Nah, jika kemudian dihijrahkan belanjanya ke HNI, di mana kalau di produk lain mungkin ada lebih banyak itemnya, di HNI lebih sedikit itemnya, tapi fungsinya bisa menggantikan yang sebelah. Ya, walaupun lebih sedikit itemnya atau jumlah produk yang di HNI, tapi fungsinya bisa menggantikan produk lain. Contoh nih, saya sebutkan deterjen di HNI. Kita punya deterjen yang namanya Green Wash. Itu bisa digunakan untuk mencuci piring, bisa kemudian digunakan untuk mengepel ya, untuk mengepel di lantai, bisa juga digunakan untuk membersihkan lantai dan kloset di kamar mandi. Jadi satu produk sudah berbagai macam fungsi. Demikian juga dengan pasta gigi ya, multifungsi, shampoo dan sebagainya. Pembalut juga ada, sama. Semua hanya tinggal dialihkan saja. Jika sebelumnya belanja bulanan di produk lain 808.000 ya, ini bisa dilihat nih di bawah 808.000 ya. Saya coba menggunakan pen aja supaya jelas. Nah, ini 808.000, maka di HNI cukup belanjanya 739.000. Ini yang saya katakan setara dengan 200 poin atau belanja setiap bulan, hijrah produk ya, mengalihkan belanja bulanannya hanya 200 poin. Berapa nominal duitnya? Hanya 739.000 saja. Itu sudah setara dengan 200 poin. Maka ini wajar sekali kemudian konsep hijrah ini terus kita dakwahkan, terus kita sosialisasikan agar semakin banyak orang yang mendapatkan benefit ya atau manfaat dari hijrah produk ke HNI. Kenapa kok ada tambahan benefit? Ya, inilah bedanya. Pernah nggak kemudian sahabat HNI sekalian berpikir bahwasanya jika kita tetap belanja bulanan di produk lain, apa benefit yang kita dapat? Mungkin secara manfaat kita bisa mendapatkan, contoh sabun bisa membuat lebih kulit kita bersih, sampo juga ya menghilangkan ketombe dan sebagainya. Itu manfaat fisik yang kita rasakan. Tapi secara finansial, apakah kemudian kita belanja produk lain ini kita selalu mendapatkan diskon? Belum tentu ya. Ada waktu-waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Kemudian apakah kemudian kita mendapatkan bonus jika kita belanja di toko yang lain atau kita belanja produk yang lain? Belum tentu. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Kemudian apakah kemudian kita mendapatkan royalti? Enggak ada royalti bagi customer. Ingat ya, tidak ada royalti bagi customer. Royalti itu hanya diberikan kepada
penjual atau pebisnis atau owner dari bisnis tersebut. Nah, berbeda dengan di HNI, ya, berbeda dengan di HNI. Kita belanja satu produk pun udah pasti dapat diskon. Kemudian kita belanja satu produk pun, ya, satu produk pun kita belanja udah pasti kita dapat bonus, ya. Kenapa demikian? Ya, karena di HNI yang membedakan adalah kita menjadi bintang iklan. Setiap kita menjadi referral atau yang mereferensikan, maka kita dianggap sebagai bintang iklan. Maka layaklah bagi kita mendapatkan bonus. Apakah kemudian royalti bisa kita dapatkan di HNI? Sudah tentu kita bisa mendapatkan royalti dengan hanya menjadi konsumen saja. Walaupun kita tidak menjadi pebisnis di HNI, cukup dengan kita menjadi konsumen yang setiap bulan kemudian kita hijrah belanja minimal, ya, minimal 200 poin atau setara dengan 600 sampai dengan 900.000, ya, sama dengan kita mengalihkan saja belanja bulanan kita, maka royalti pasti akan kita dapatkan. Ini nih kerennya di HNI, ya, keren banget. Baik, selanjutnya pasti akan muncul nih pertanyaan di kita, ya, khususnya bagi sahabat HNI sekalian nih. Berapa sih harusnya kita itu belanja? Bukan harusnya, tapi sepantasnya, selayaknya kita belanja di HNI. Tidak ada batasan sebenarnya, ya. Tidak ada batasan, tapi kalau kita seorang pebisnis, ya, sudah mulai memiliki komitmen untuk berbisnis, maka I suggest you fully, saya sangat sarankan buat Anda semua, ya, maksimal, gak usah banyak-banyak, maksimal belanjanya bulanan 600 poin aja. Kenapa? Ya karena kita pebisnis, artinya memang mungkin dari 600 poin atau setara dengan 1,5 juta sampai dengan 2 jutaan, itu tidak kita pakai semua. Nah, sebagai seorang pebisnis, yang namanya ada produk, pasti kita nggak bakal diam, ya. Kita akan berusaha memutarnya dengan cara apa? Dengan cara tentunya PCA, dengan cara kita merekrut. Maka bagi seorang yang sudah benar-benar niat berbisnis di HNI, pastikan, ya, pastikan mulai melatih diri untuk belanjanya setiap bulan, ya, adalah 600 poin. Kemudian berapa minimal belanja di HNI? Tidak ada batasan. Bahkan belanja satu produk pun boleh. Dan itu pasti dapat diskon, ya. Kemudian pasti juga dapat bonus. Kemudian bagaimana jika nggak belanja? Ya otomatis nggak dapat bonus dong. Logikanya gimana kemudian perusahaan mau memberikan kita bonus, memberikan kita cashback, ya, kalau kemudian kita nggak belanja. Maka konsep kita adalah konsep hijrah. Perusahaan itu melihat kita pakai atau tidak, memberikan bonus atau tidak jika kita kemudian membeli produk atau menggunakan produk, ya. Jadi ingat, tidak ada paksaan untuk belanja di HNI, berapapun boleh. Baiknya berapa? Baiknya minimal adalah 200 poin atau setara dengan yang tadi, ya, yang sudah saya jelaskan di awal, antara 700 sampai dengan 1,5 juta, itu yang biasa kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian minimalnya nggak ada minimal. 1 poin pun kita belanja, sudah pasti kita berhak dapat bonus dan juga dapat cashback, ya. Dapat bonus, dapat cashback juga dan dapat diskon. Baik. Selanjutnya, nah ini nih kerennya, masing-masing ada kriterianya. Masing-masing ada kriterianya. Dan ini adalah hak dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hak dari para agen HNI sekalian, ya. TP, nah, TP ini selalu kita identikan, ya. Oke. TP 100 poin, ya, ini selalu kita identikan dengan belanja. Jika kemudian belanjanya kurang dari 100 poin, ya, maka tetap dapat
bonus cashback, yaitu bonus prestasi pribadi namanya. Nah, ini tetap didapat. Nggak ada kemudian yang dizolimi, yang nggak dapat apa-apa, ya. Jadi nggak ada ketentuan mau berapa TP-nya. Jika kurang belanjanya dari 100 poin, tetap dapat bonus prestasi pribadi namanya. Berapa besarannya sesuai dengan pangkat keagenan sahabat HNI sekalian. Nah, kemudian selanjutnya, jika TP 100 poin. Nah, jika TP 100 poin, TP 100 poin apa yang didapat? Ini nih. Yang didapat adalah nambah lagi bonusnya. Bonus prestasi pribadi dan bonus prestasi grup, ya. Dia belanja sendiri dapat. Kemudian dia memiliki tim, ya. Seorang agen HNI ini memiliki tim, dan tim yang dia rekrut, mitranya itu juga belanja. Maka si agen HNI yang belanja pribadi 100 poin ini berhak mendapatkan yang namanya bonus prestasi grup, ya. Bonus prestasi grup itu adalah hasil kerja diri kita sendiri dengan mitra-mitra kita. Selisihnya itu yang kita dapatkan, ya. Keren banget. Nah, selanjutnya, konsep hijrah produk terbaik adalah 200 poin, ya. Karena ini sangat feasible, layak lah, ya. Sangat layak untuk kita arahkan teman-teman kita untuk hijrah produk. Ini sangat masuk akal. Apa yang didapat kemudian jika belanjanya 200 poin setiap bulan, ya. Yang didapatkan nambah lagi bonusnya. Yang pertama bonus prestasi pribadi, ya. Kemudian bonus prestasi grup dan bonus generasi pangkat. Nah, ini keren nih. Dan dapat 3 bonus, ya. Prestasi pribadi atau bonus belanja pribadi, bonus prestasi grup, dan bonus generasi pangkat. Ini adalah bonus dari kerja kita dan mitra-mitra yang ada di jaringan kita, plus royalti, ya. Jadi tambahannya adalah dapat royalti. Kenapa dapat royalti? Karena dianggap dia sudah menjadi pebisnis. Nah, ini kerennya nih. Udah dapat royalti, ya. Nah, selanjutnya maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah 600 poin. Nah, ini pebisnis sejati saya bilang nih. Kalau udah 600 poin, dia adalah pebisnis sejati. Kenapa demikian? Karena yang besar adalah tambahannya adalah di royaltinya kali 3. Ilustrasinya nanti saya berikan di slide selanjutnya, ya. 600 poin ini yang pasti bonus prestasi pribadinya dapat. Kemudian bonus prestasi grupnya oke, masuk juga. Bonus generasi pangkatnya juga dapat. Nah, yang terakhir ada royaltinya kali 3. Nah, gampangnya adalah jika kemudian dia belanjanya 200 poin, ya, 200 poin, dia dapat royaltinya kali 1. Nah, contoh nih. Misal seorang agen HNI bulan ini, ya, belanja pribadinya 200 poin. Muncullah royalti 1 juta. Kalau 200 poin, royaltinya hanya 1 juta. Tapi kemudian kalau dia belanja pribadinya 600 poin, nah ini bedanya, ya. Royaltinya kali 3. 1 juta dikali 3. Meningkat menjadi 3 juta. Udah tentu bonusnya naik 3 kali, ya. Dihitung dari royaltinya. Nah, kemudian apa bedanya dengan sebelah? Yang ini adalah agen non halal mat, artinya agen HNI yang kemudian tidak memiliki halal mat. Dia bukan stokis, bukan DC, bukan AC, bukan BC. Maka inilah bonus yang berhak didapatkan. Yang membedakan adalah untuk yang memiliki halal mat, ya. Untuk yang memiliki halal mat ada tambahan bonus agen stok, ya. Berapapun TP-nya, maka dia berhak mendapatkan bonus agen stok tanpa syarat. Bonus agen stok ini apa sih? Bonus dari penjualan. Karena yang namanya halal mat pasti dia akan menjual produk, ya. Dia seolah-olah dia itu memiliki toko, ya, yang kemudian dia bisa menjualnya kepada siapa saja. Nah, maka bonusnya itu ada namanya bonus agen stok, ya.
bonus agen stok. Ini adalah tambahan untuk agen HNI yang kemudian memiliki status niaga sebagai halal mat. Selanjutnya kita akan mencoba memberikan hitung-hitungan terkait dengan TP ya, ilustrasi jika TP kurang dari 100 poin. Ini saya kasih contoh aja ya, ada 2 contoh. Yang pertama, seorang agen HNI berpangkat manajer. Kemudian dia tidak memiliki halal mat, dia bukan stokis, ya bukan juga DC, bukan AC dan juga bukan BC. Kemudian dia belanja 90 poin atau TP-nya 9 poin. 90 poin. Berapakah bonus buat dia? Nah, ini jelas ya. Bonus belanja dia adalah 20%. Kenapa 20%? Nah, ini adalah ketentuan dari perusahaan bahwasanya yang namanya manajer berhak mendapatkan 20% dari poin belanja dia setiap bulan hitungannya ya, dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. Nah, di bulan ini si manajer belanjanya 90 poin. Maka dia berhak mendapatkan 20% dikali 9 poin, 90 poin dikali Rp 1000 ya. Jadi selalu dikali Rp1000 karena 1 poin nilainya Rp 1000. Maka bonus yang berhak didapatkan oleh manajer ini adalah 18.000. Keren ya? Keren banget. Dia belanjanya 90 poin. Berarti kurang lebih duitnya antara 200 sampai 220, antara 150 sampai 220 ribu dia belanjanya. Dia dapat cashback lagi 18.000. Jika diasumsikan dia belanjanya 220 ribu, dapat cashback kembali 18.000, maka boleh dikatakan sebenarnya dia hanya mengeluarkan duit 202 ribu saja. Lebih hemat dibandingkan belanja di produk yang lain ya. Ini kerennya di HNI ini. Kemudian selanjutnya ya, seorang manajer belanja 90 poin tapi dia memiliki halal mat. Dia statusnya adalah stokis ya. Maka berapa bonus yang didapatkan? Total bonusnya pasti lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak memiliki halal mat. Berapa bonusnya? 27.900. Kenapa? Karena dia sudah menjual. Menjualnya kemana? Ke dirinya sendiri. Nah, ini untungnya nih. Kemudian jadi stokis dapat 2 bonus. Bonus yang 20% ya karena dia pakai sendiri, kemudian yang dia jual sendiri 11% ya. Jadi total bonusnya adalah 27.900, lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki halal mat. Ilustrasi yang kedua, jika kemudian TP-nya 200, TP 100 poin ya. Status niaga stokis. Sahabat HNI sekalian bisa melihat ya. Tadi kalau TP-nya 100 poin, yang didapat adalah bonus belanja pribadi, bonus agen stok ya, kemudian bonus prestasi pribadi. Sehingga di total semuanya adalah 2.077.000. Pangkatnya EM ya, dengan ilustrasi si EM ini belanjanya 100 poin. Ya. Belanjanya adalah 100 poin. Baik. Kemudian kita lihat nih, kalau dia belanjanya cuma 100 poin, ya lumayan ya. 100 poin aja dia dapatnya 2.077.000 dengan asumsinya adalah semua mitranya belanja ke dia. Kemudian dia memiliki 6 jalur, masing-masing jalur 2.000 poin grup. Jika kemudian si EM ini bukan stokis, ini ya, saya highlight di sini. Jika si EM ini bukan stokis, bonusnya hanya bonusnya hanya 746.000, kecil banget ya. Maka sangat disarankan kemudian menjadi stokis. Besarnya kemudian dari penjualan ya. Oke. Baik, bisa dipahami. Saya lanjutkan. Bagaimana kemudian jika si EM yang tadi TP-nya 200. Teman-teman bisa bandingkan ya. Bisa dibandingkan nih. TP 100 bagi si EM dapatnya hanya 2.077.000 jika 100 poin. Tapi bagaimana jika 200 poin?
Dari 2.077 jadi berapa? 3.662. Gede. Ya kan? Maka ini pentingnya saya bilang TP 200 poin. Selisihnya lumayan antara 3 juta dengan 2.077. Sekitar 1,5 juta selisihnya. Ya 1,5 juta. Nah jika EM ini bukan merupakan stokis, bukan seorang stokis, maka bonusnya hanya 2.320. Udah lumayan ya selisihnya antara yang TP 100 tadi 746.000. Kalau dia TP 200 2.320.000. Pilih yang mana? Ya, hanya sekedar mengalihkan belanja. Hanya sekedar mengalihkan belanja. 200 poin minimal ya, minimal 200 poin. Ingat. Baik, selanjutnya ilustrasi TP 600 poin. Kita bisa bandingkan lagi nih. Ya. Kalau TP 600 poin, maka berapa bonusnya? Bonusnya adalah 5 juta. Tadi 200 poin teman-teman lihat berapa? 3.662. Tapi kalau 600 poin 5.342. Selisih kan antara 4 juta dengan 2.320. Selisihnya hampir 2 jutaan. Boleh dikatakan selisihnya hampir 2 juta. Ya. Antara 200 dengan 600. Maka kalau sudah TP 600 poin, maka kalau sudah TP 600 poin, bisa dipastikan ini adalah mindsetnya pebisnis. Karena mudah sekali bagi pebisnis kemudian untuk TP 600 poin ya. Dengan cara tentunya pakai secukupnya. Mungkin secukupnya dia tidak perlu pakai sampai 600 poin. Mungkin sisanya bisa kemudian untuk merekrut, mengajak, mendakwakan HNI kepada orang-orang untuk hijrah ya. Karena hijrah belanja di HNI ini tidak hanya kemudian kita mendapatkan keberkahan dari sisi produk yang halal, tapi juga dibayar oleh HNI di setiap produk yang kita pakai. Ada biaya iklannya di sana ya. Berbeda tentunya dengan produk lain. Kita dengan bangga kemudian mempromosikan, kita bilang, produk itu bagus ya, begini. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Itu bedanya ya. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman sekalian. Baik, kemudian yang terakhir nih ya. Terakhir saya akan berbicara tentang kaitannya dengan berbisnis di HNI. Tadi saya udah cerita tentang bagaimana cukup dengan belanja saja ya kita udah bisa mendapatkan bonus. Sekarang bagaimana dengan kemudian kita membangun jaringan ya, berulang-ulang kali saya tidak bosan-bosannya kemudian menyampaikan ini. Omset sehat kita jika kita berbisnis di HNI itu adalah sangat erat kaitannya dengan yang namanya the law of big number atau hukum bilangan besar. Nah, teman-teman sekalian kemudian bisa melihat di tabel yang saya sajikan di atas ya. Bagi seorang manajer jika mau dikatakan sehat, maka dia sekurang-kurangnya harus memiliki 2.000 poin grup manajer ya. Kemudian senior manager 6.000 poin grup. Eksekutif manager 12.000 poin grup. Director 20.000 poin grup ya. Kemudian senior director 28.000, eksekutif director adalah 36.000 ya. Diinstal nih di pikiran teman-teman. Put in your mind. Pastikan ini selalu ada di pikiran kita ya. Sekarang kita lihat di tabel yang saya coba tampilkan di bawah ya. Jelas manajer target poinnya adalah 2.000. Maka kalau kita breakdown seorang manajer sekurang-kurangnya ya untuk kemudian dia memiliki omset yang sehat, maka dia harus lakukan satu gerakan rekrut atau satu PCA action dengan konsep
omset sehatnya, atau dia memiliki 20 mitra, ya ini ya saya highlight, dia memiliki 20 mitra yang masing-masing TP-nya 100 poin. Nah, bagaimana cara mencapai ini? Sudah tentu harus dengan adanya pembinaan. Setelah direkrut, maka dibina, disosialisasikan tentang konsep hijrah produk dari HNI, ya. Mudah saja, tinggal diajak duduk, disuruh menghitung berapa kebutuhannya sebulan. Nah, dengan produk lain, jika kemudian angkanya muncul 700 sampai dengan 1,5 juta, maka dia sudah pasti bisa, ya, diingat, dia sudah pasti bisa beli 200 poin setiap bulan di HNI, atau sekurang-kurangnya 100 poin, ya. Selanjutnya demikian juga dengan senior manager, di mana senior manager ini memiliki 300 mitra yang masing-masing TP yang mana dari 300 mitra itu ada 30 mitra yang TP-nya 200 poin, atau ada 60 mitra, ya, ada 60 mitra yang TP-nya 100 poin. Ya. Demikian selanjutnya untuk EM memiliki 600 mitra, di mana 60 mitra TP-nya 200 poin, atau 120 mitra TP-nya 100 poin. Demikian seterusnya juga untuk ED, Director, Senior Director, dan Executive Director. Nah, saya akan mencoba meng-highlight khusus untuk Executive Director, ya. Target poin dari Executive Director itu adalah 36.000. Jika kita hubungkan dengan the law of big number, maka si ED ini, ya, si ED ini memiliki mitra sekurang-kurangnya, atau dia memiliki mitra sekurang-kurangnya 1.800. Dari 1.800 mitra, dia memiliki 180 mitra saja yang TP-nya, belanjanya, hijrah produknya 200 poin, atau 360 mitra yang TP-nya, yang belanjanya, yang hijrah produknya 100 poin. Maka insya Allah jika ini tercapai, bonus dari si ED ini yang mencapai omset sehat ini adalah sekurang-kurangnya 7 juta rupiah, ya, 7 juta rupiah. Maka pastikan konsep hijrah produk ini teman-teman install di pikiran teman-teman, ya. Put in your mind, I very suggest you to buy 200 poin each month. Oke. Saya sarankan pada Anda semua untuk membeli 200 poin setiap bulan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita di pagi hari ini. Semoga menjadi wawasan dan pencerahan bagi teman-teman sekalian untuk tetap aktif bersemangat di HNI, karena sukses di HNI itu mudah, ya. Orang yang sukses adalah orang yang suka proses. Jalani prosesnya, kemudian banyak berdoa kepada Allah. Insya Allah kita akan sukses bersama di HNI. Sobahul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.